Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 48. Melanjutkan cerita sebelumnya. Domain bintang binatang. Di lautan awan yang luas di kedalaman bintang binatang, ada istana 800.000 yang ditangguhkan, Istana Zulong, di aula yang megah dan sangat mewah. Wakil penguasa istana berbentuk manusia sedang duduk di kursi naga. Berdiri di depannya adalah Sibili, wakil kepala istana. Jika bukan karena manusia yang rendah hati Tan Yun, yang telah memenangkan hadiah pertama dalam permainan 4 keterampilan, domain bintang 4 seni sudah menjadi milik kita. Dia merusak rencanamu, bagaimana kamu bisa membuatnya tetap hidup? Wakil penguasa istana tersenyum dan menyesap teh, dan berkata, Saudara Si, Anda tahu bahwa Tan Yun membunuh putra Anda. Anda sangat menginginkan nyawanya. Tetapi Anda harus jelas bahwa Fang Zixi sekarang sangat menghargai Tan Yun. Jika Anda mulai menindak Tan Yun saat ini, jika Fang Zixi diganggu, itu akan merusak harmoni kita dan bahkan mendominasi tujuan besar kuil Tianmen. Tentu saja Tan Yun akan mati. Ini hanya masalah waktu. Dia hanyalah seekor semut. Bukankah mudah menginginkan dia mati? Tentu saja, mundur selangkah dan katakan bahwa jika kamu ingin dia mati, lebih baik kita biarkan dia mati di depan semua orang. Sibili menyilangkan alisnya dan berkata, kapan dia akan mati? Wakil penguasa istana Zulong mencibir dan meludahkan 3 kata, 90.000 tahun. Bawahan mengerti. Sibili berkata, 90.000 tahun kemudian, akan ada pertempuran untuk 3 murid domain bintang. Dengan kekuatan Tan Yun, dia pasti akan berpartisipasi. Maksudmu, biarkan murid domain bintang manusia kita mengambil kesempatan untuk membunuhnya saat itu. Ya, wakil kepala istana Zulong mengangguk. Hahaha, ide bagus, Sibili berkata dengan marah setelah tertawa. Namun, ketika saya mengira semut ini akan hidup 90.000 tahun lagi, saya menjadi marah. Baik, juga, mungkin Tan Yun tidak akan hidup selama 90.000 tahun. Zulong berkata sambil berpikir. Apa yang Anda maksud dengan ini? Sibili bingung. Adik, kamu benar-benar pemberani dan tidak mengerti. Wakil penguasa istana Zulong berkata, bocah Tan Yun itu pemberani, bahkan putra kedua Chu Xiaotian berani membunuh. Siapa Chu Xiaotian? Apakah dia akan membiarkan Tan Yun hidup? Menurutku, bahkan jika domain bintang 4 seni membuka formasi pertahanan, dia akan mengirim seseorang untuk menemukan cara untuk menyelesaikan Tan Yun. Jika itu benar-benar tidak dapat diselesaikan, dia akan melakukan hal yang sama seperti kita, biarkan murid-muridnya membunuh Tan Yun dalam pertempuran murid 3 domain bintang 90.000 tahun kemudian. Sibili setuju, kakak masuk akal. Wakil kepala istana Zu berkata, yah, jangan khawatir tentang murid biasa lagi. Selanjutnya, kita akan mulai membahas masalah bisnis. Waktu berlalu seperti anak panah. 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Di lantai 2 paviliun Tanzu, Tan Yun, dengan rambut putih, duduk bersila, seperti batu, masih memahami 4 keterampilan. Dalam ribuan tahun pencerahan, Tan Yun mengandalkan bakat dan wawasannya yang luar biasa untuk membuat 4 terobosan berturut-turut. Pencapaian alkimia, dari alkimia Dewa Tao, menjadi master artefak Dewa Tao, dan rune Dewa Tao, master formasi Dewa Tao. Sekarang Tan Yun, dia telah mencapai keterampilan seni, dan telah memasuki Master Alkimia Kaisar Tao peringkat suci. Keterampilan formasi, melangkah ke Master Formasi Susunan Kaisar Tao peringkat suci. Pencapaian rune juga telah memasuki Master Rune Kaisar Dao perintah suci. Jika masalah ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh benua Dewa Sisu. Anda tahu, 4 pencapaian keterampilan Tan Yun semuanya telah mencapai tingkat Kaisar Tao tingkat suci hanya dalam 1000 tahun. Hal ini unik di dunia leluhur tertinggi. Selain itu, meskipun pencapaian teknik formasi Tan Yun telah mencapai Master Formasi Kaisar Tao peringkat suci, dia merasa bahwa dia tidak memiliki tujuan lain selain kemampuan untuk memecahkan formasi.
Karena sesuai dengan penjelasan teknik formasi Grandmaster dari domain bintang 4 seni, jika Anda ingin membentuk formasi agresif Kaisar Tao Perintah Suci, Anda perlu menemukan bahan yang sangat langka untuk formasi, dan kemudian menghabiskan banyak waktu untuk mengaturnya dengan sukses. Dengan kata lain, dibutuhkan sekitar 300.000 tahun untuk menyelesaikan formasi dari menemukan bahan spesifik, kemudian mengukir pola formasi untuk menyempurnakan dasar formasi, dan kemudian pengaturan yang berhasil. Musuh mana yang akan tetap diam, menunggu Anda mengatur selama 300.000 tahun? Bukankah itu lucu? Tan Yun diam-diam berkata, saya masih menggunakan 4 teknik dewa kuno abadi untuk menjadi lebih indah. Jika suatu hari, ketika saya menemukan latihan bagian atas dewa kuno abadi, saya harap itu juga akan merekam pemahaman tentang 4 seni, kemudian, saya mempelajari kembali 4 keterampilan dewa kuno abadi. Itu sempurna. Dengan harapan, Tan Yun bangkit, menggeliat, dan setelah menggerakkan tulang lehernya beberapa saat, dia mengumpulkan buku rahasia 4 teknik dan 4 teknik ke dalam cincin leluhur, dan berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk Binger dan Sixin untuk melahap api. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun turun, datang ke lobi di lantai pertama, dan memasuki ruang pelatihan nomor 1, di lantai 2 Menara Fangsheng. Tan Yun duduk bersila, tangannya terulur, keluarlah Sixin dan Binger. Itu tuannya. Hehe, tuan yang baik. Dengan suara dingin dan menyenangkan, dan tawa, api es Hongmeng dan api Hongmeng mengebor dari telapak tangan Tan Yun, tergantung di depan Tan Yun, dan berubah menjadi raksasa jutaan kaki. Saya harus mengatakan bahwa Menara Fangsheng memang layak untuk senjata ajaib ruang dan waktu dari artefak Raja Tao terbaik. Hanya ruang pelatihan tempat Tan Yun berada dapat menampung api Hongmeng dan api es Hongmeng. Tuan, apakah Anda akan melahap api untuk bawahan? Dalam nyala api Hongmeng, suara Sixin tersenyum. Betul sekali, Tan Yun tersenyum. Hehehe, hebat, Sixin berkata dengan suara gembira, Tuan, setelah pangkat Sixin naik, dia dapat membantu Tuan membunuh musuh lagi. Tuan, apakah kamu tahu? Sejak kamu datang ke alam leluhur tertinggi, aku merasa kamu sangat tidak berguna. Tan Yun tersenyum sedikit, bodoh, setelah kamu dan Binger menelan api yang kuberikan padamu, maka kamu akan menjadi kartu hall terkuat master. Yah, kalian akan melahap api. Setelah Tan Yun berbicara, dia mengorbankan semua api es dan api yang dibeli dari kota Tianmen ribuan tahun yang lalu dan memberikannya kepada 2 api Hongmeng. Karena tingkat apinya terlalu tinggi, api es Hongmeng dan api Hongmeng memerlukan kendali penuh oleh Tan Yun sebelum dapat ditelan. Tahun-tahun mengalir dan cepat berlalu. Dalam sekejap mata, waktu di luar telah melewati 30.000 tahun. Di Menara Fangsheng, api es Hongmeng dan api Hongmeng akhirnya menelan semua api. Kekuatan api Hongmeng sekarang telah meningkat pesat, dan telah mencapai puncak peringkat Raja Leluhur, yang berarti bahwa api Hongmeng dapat langsung membakar artefak Raja Leluhur terbaik menjadi kehampaan. Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap peringkat Raja Leluhur yang hebat, dan dapat langsung mencairkan es senjata Raja Leluhur bermutu tinggi menjadi kehampaan. Tan Yun membuka matanya perlahan, dan matanya menunjukkan harapan. Sixin belum menelan api tingkat Raja Tao. Api burung api berkepala 9 adalah, Binger belum menelan api tingkat Raja Dao, api laut jantung bumi Shizu. Setelah mereka menelannya, saya sangat berharap mereka akan menjadi lebih kuat. Dengan antisipasi, Tan Yun mempersembahkan api burung hantu berkepala 9, dan api laut jantung bumi Shizu, dan berkonsentrasi untuk memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng. Waktu terbang seperti anak panah. Dalam sekejap mata, lebih dari 40.000 tahun telah berlalu dari dunia luar, dan Tan Yun telah menghabiskan waktu yang sangat lama lebih dari 29 miliar tahun di Menara Fangsheng. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi tingkat api, semakin lama waktu untuk menelan dan memurnikan 2 api. Akhirnya, api Hongmeng dan api es Hongmeng telah sepenuhnya memurnikan api burung hantu berkepala 9 dan api laut dari jantung bumi Shizu, dan peringkatnya telah meningkat pesat. Api Hongmeng, akhirnya, telah dipromosikan menjadi api suci leluhur, yang berarti sehingga Anda bisa langsung mengubah artefak leluhur tingkat menengah menjadi kehampaan. Hongmeng Bingyan, yang telah mencapai tahap awal dari tahap Kaisar Suci Leluhur, dapat melebur artefak suci leluhur tingkat rendah menjadi ketiadaan. Hahaha, sangat bagus. Tan Yun gemetar kegirangan. Tahukah Anda,
Artefak leluhur biasanya merupakan senjata ajaib yang digunakan oleh para murid di ranah Raja Leluhur. Artefak Kaisar Leluhur adalah senjata ajaib yang digunakan oleh murid elit, dan senjata suci leluhur adalah senjata ajaib yang digunakan oleh murid inti di ranah Kaisar Suci Leluhur. Api Hongmeng dapat membakar artefak suci leluhur tingkat menengah, dan api es Hongmeng dapat melelehkan artefak suci leluhur tingkat rendah menjadi kehampaan. Ini menunjukkan kekuatan dari dua Kaisar Suci Leluhur. Tidak diragukan lagi, dua api Hongmeng jelas merupakan kartu terbesar Tan Yun hari ini. Dengan dua api Hongmeng, selama mereka ditampilkan secara tidak terduga, bahkan murid inti dari alam Kaisar Suci Leluhur akan terbunuh atau terluka. Dengan suasana hati yang melonjak, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya untuk menempa ulang 11 Hongmeng dan pedang pembunuh Hongmeng. Setelah itu, Tan Yun berbicara dengan pedang di benaknya dan berkata, "Katakan, siapa di antara kamu yang ingin ditempa dulu?" Hehe, 5 elemen ada di depan dan angin serta guntur ada di belakang. Tentu saja, aku yang pertama. Bersamaan dengan suara yang menyenangkan, pedang Hongmeng Jinni terbang keluar dari alis Tan Yun, tergantung di depan Tan Yun. Jinni telah melihat tuannya. Pedang dewa bergetar, dan suara Jinni terdengar lagi. "Tuan, Jinni sekarang hanyalah artefak supreme." Hihi, Jinni belajar darimu dan yang lainnya bahwa di atas artefak supreme, ada juga artefak leluhur, artefak raja leluhur, artefak kaisar leluhur, artefak suci leluhur, artefak Tao, artefak dewa Tao, dan artefak raja Tao. Artefak raja Tao, artefak kaisar Tao, artefak suci Tao, artefak leluhur Tao. Tuan, beritahu Jinni, pedang seperti apa yang ingin kamu sempurnakan untukku dan Musin? Tan Yun tersenyum dan berkata, "Meskipun saya adalah master alat Kaisar Tao peringkat suci, tetapi kemampuan master terbatas, karena bahan pemurnian yang dapat menempa Anda semua menjadi artefak Dewa Tao terbaik. Di masa depan, tuannya akan menjadi lebih kuat, dan kami akan mencari bahan lain untuk menempamu lagi." Mendengar ini, Jinni sangat gembira, begitu juga pedang Hongmeng lainnya di benak Tan Yun. "Oke, siap untuk memulai." Susunan bintang kumpulkan. Tangan Tan Yun dengan cepat berputar dalam lintasan misterius dari dadanya. Tiba-tiba, kekuatan supernatural dari ibu jari yang tebal, setelah terserap ke dalam api Hongmeng, mereka tampak diam seperti bintang dengan ibu jari yang besar. Semuanya ada 9.000 bintang. Setiap bintang kekuatan ilahi adalah fondasi susunan. Dalam sekejap mata, tirai cahaya meledak dari dasar susunan 9.000 bintang, dan tirai tipis itu terjalin dan dikumpulkan ke dalam tungku tempa setinggi 300 meter. "Jinni, masuk," kata Tan Yun. "Iya tuan." Jinni menanggapi dan terbang ke tungku penempaan bintang. "Jinni, ketika aku menempa pedang ilahi, aku juga akan menempamu untuk membuatmu lebih kuat, tetapi proses ini akan sangat menyakitkan, kamu harus menahannya," desak Tan Yun. "Tuan, jangan khawatir, Jinni tidak takut." Suara tegas Jinni bertahan lama di susunan bintang. Tahun-tahun berlalu, dan dalam sekejap mata, 800 juta tahun telah berlalu di Menara Fangsheng. Tan Yun akhirnya membentuk kembali Jinni dan menjadi yang terbaik dari artefak dan pedang Tao terbaik. Karena masing-masing pedang Hongmeng Tan Yun mengandung kekuatan Hongmeng paling murni di dunia, saat menyusun ulang, kesulitannya lebih dari 1000 kali lebih sulit daripada pedang Tao terbaik biasa, dan butuh waktu untuk mencapainya. 800 juta tahun. Tentu saja, 800 juta tahun di Menara Fangsheng, dunia luar hanya lebih dari 1000 tahun. Hehe, aku akhirnya maju. Seberkas cahaya keemasan, dengan aura tirani, terbang keluar dari barisan bintang, dan berubah menjadi Jinni, penuh cahaya keemasan, tergantung di depan Tan Yun. Tidak ada kerja keras. Tan Yun tersenyum cerah, "Masuklah, aku harus bergegas dan menyempurnakan Muxin." "Tuan yang baik." Setelah Jinni menjawab, dia menembus ke alis Tan Yun, melayang jauh di benak Tan Yun. "Muxin, giliranmu." Tan Yun tersenyum. "Itu tuannya." Atribut kayu pedang ilahi Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan melesat ke susunan formasi bintang. Segera di Menara Fangsheng, 8 miliar tahun lagi berlalu, dan Tan Yun berturut-turut menyusun kembali 10 pedang Hongmeng, termasuk Musin, Qingying, Hu, dan Xianchen, menjadi pedang Dewa Tao terbaik. Setelah itu,
Tan Yun mulai menyempurnakan pedang pembunuh dewa Hongmeng Canggu. Karena Canggu berisi 11 atribut Hongmeng yang berbeda pada saat yang sama, sangat sulit untuk disusun kembali. Ini 10 kali lebih sulit daripada saat mereka menyusun kembali Genie. Setelah lebih dari 12 miliar tahun, Tan Yun kelelahan secara fisik dan mental membentuk kembali pedang pembunuh Hongmeng. Hahaha, sekarang semua pedang telah dibentuk ulang, keren. Tan Yun tersenyum dari hati. Setelah sekian lama, setelah Tan Yun tenang, setelah menghitung waktu, dia diam-diam berkata, waktu di luar masih lebih dari 2000 tahun lagi dari pertempuran murid 3 domain bintang. Jangka waktu ini cukup bagi saya untuk maju ke ranah kaisar leluhur. Kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Hanya jika aku cukup kuat aku bisa melindungi diriku sendiri. Hanya jika kamu tidak membutuhkan tempat berlindung di kuil Tianmen sesegera mungkin, dan pergi dari sini secepat mungkin untuk menemukan Su Bing. Dalam kegelapan, Tan Yun memejamkan mata dan berkonsentrasi, saat tangannya membentuk segel di dadanya, tiba-tiba, roh langit dan bumi yang kaya di atas gunung Tanzu memadat menjadi setinggi puluhan ribu meter, situasinya sangat mengejutkan. Segera, vortex asal ilahi hari itu dengan gila-gilaan menembus ke menara Fang Seng, membanjiri tengah alis Tan Yun, dan berubah menjadi tetesan kekuatan ilahi di kolam spiritual. Di kuil, setengah juta tahun kemudian, janin ke-6 Raja Leluhur Hongmeng akhirnya dipadatkan di kolam roh Tan Yun, dan dia dipromosikan ke tingkat ke-6 ranah Raja Leluhur. Setelah itu, butuh 1 juta tahun lagi untuk memadatkan janin Raja Leluhur Hongmeng ke-7 di kolam spiritual, dan dia dipromosikan ke tahap ke-7 ranah Raja Leluhur. Butuh 1,6 juta tahun untuk memadatkan janin Raja Leluhur Hongmeng ke-8 di kolam spiritual, dan dia dipromosikan ke tingkat ke-8 ranah Raja Leluhur. Butuh 2,5 juta tahun untuk memasuki lapisan ke-9 dari alam Raja Leluhur. Butuh 3,8 juta tahun untuk melangkah ke kesempurnaan agung dari ranah Raja Leluhur. Pada akhirnya, Tan Yun menghabiskan 5 juta tahun lagi di Menara Fangsheng, menyentuh penghalang ranah Kaisar Leluhur.